Menyeringai, dia sudah lama tahu bahwa kembali ke Mojia akan diejek oleh orang-orang ini. Dia dibesarkan di Mofu, menderita berbagai perlakuan jijik dan tidak adil. Dia tidak memiliki kekuatan. Tidak ada yang mau menjadi pendukungnya, jadi dia selalu taat. Dia sudah terbiasa dengan itu, tetapi Luo Zeng, Zheng Wuxian, Zhou Xian dan yang lainnya tidak terbiasa dengan itu. Apa pembantu rumah tangga ini? Namun, hanya orang berikutnya di Mofu, hanya karena posisi pengurus rumah tangga Mofu, berani bicara seperti ini. Di antara mereka, Zheng Wuxian adalah yang paling responsif. Karena dia tidak pernah di keluarga, dia tidak pernah berani berbicara di depan tuannya. Zhang Wuxian mengerutkan kening dan berkata kepada Moken, "Moken, orang berikutnya dari keluargamu. Apakah ini kebajikan?" Moken tersenyum dan ingin menjawab, "Aku tidak berharap ini akan dimasukkan ke telinga pengurus rumah tangga." Tiba-tiba pengurus rumah tangga tidak melakukannya. Dia tidak bisa mengimbangi Moken. Secara alami, teman-teman yang dibawa oleh Moken tidak bisa bersama. Lalu, ini berbunyi, kebajikan Jerman. Kebajikan apa? Anda agak gemuk, tapi apa kebajikan saya? Melihat kematian pengurus rumah tangga, alis Zheng Wuxian telah sangat berkerut. Jangan melihat Zheng Wuxian yang biasanya jujur, benar-benar membuatnya kesal, masalahnya bisa besar. Jika Zheng Wuxian benar-benar pecah, pesta kota Mojia Utara hari ini tidak perlu dilakukan, dan dengan santai dari keluarga Zheng untuk mengirim beberapa orang untuk datang, Anda dapat memperbaiki Mo ini di dalam dan di luar rumah. Namun, Zheng Wuxian masih menolak. Hari ini, Mo Chan mengundangnya untuk datang. Dia tidak melihat wajah Buddha dan berkata bahwa dia akan memberikan Mo Chan wajah ini. Saat ini, Mo Ken juga meminta maaf. Dia tahu identitas Zheng Wuxian. Keluarga adalah 3 tuan muda dari keluarga Zhang. Memang benar bahwa dia harus diperlakukan salah di rumah, jadi memang benar bahwa dia selalu ramah. Pengurus rumah tangga berkata, lagu pengurus rumah tangga. Ini adalah teman-teman saya, tolong hormati. Manajemen lagu keluarga ini tersenyum, hormat. Mengapa saya harus menghormati? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Setengah dari kata-kata manajemen lagu, sisanya tidak bisa dikatakan. Dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya, dan perasaan itu seperti perasaan ditatap oleh binatang buas yang paling mengerikan, membuatnya menyeramkan. Wajah melengkung pipa itu berwarna putih, dan ketika dia menoleh, dia melihat mata Luo Zeng yang cerah. Luo Zeng hanya menatap manajemen musik dengan tatapan yang sangat acuh tak acuh, tetapi sambil tetap mengawasi manajemen musik, ia melepaskan beberapa kekuatan jiwa dan membentuk tekanan jiwa. Dengan kekuatan Luo Zeng, selama ia berpikir, hanya mengandalkan kedipan mata saja bisa menekan manajemen lagu, sehingga ia tidak bisa berbicara. Moken, ayo masuk, kata Luo Zeng samar. Meskipun Moken tidak jelas, tampaknya manajemen musik seperti ekspresi hantu pada saat ini, tetapi dapat ditebak bahwa itu seharusnya Luo Zeng. Jadi Moken mengambil gambar bahu Zheng Wuxian dan berkata dengan permintaan maaf, tidak saudara, maaf, keluarga kami tidak benar, tapi jangan biarkan dia berdiri, mari kita masuk. Karena Moken mengatakannya, Zheng Wuxian tidak akan memiliki masalah, mengangguk, dan Zhou Xian dan keduanya mengikuti di belakang Moken. Adapun Luo Zeng, itu pada akhirnya. Tepat setelah Luo Zeng mengambil kembali matanya, manajemen lagu merasa bahwa tekanan tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba merasa santai. Pungutan Luo Zeng ini, tetapi biarkan manajemen musik sangat tidak nyaman. Lagu ini tidak nyaman di hatinya, dan dia siap untuk membuka mulutnya. Meskipun tangan Luo Zeng sangat luar biasa, tetapi manajemen musiknya tidak di dalam hati. Lagi pula, Luo Zeng hanya seorang bawaan. Dalam pandangan musik, Mo Chan ini beberapa orang hanya dapat dianggap sebagai teman rubah, tidak bisa naik ke atas meja, dan tidak perlu meletakkannya di mata mereka. Di sini di Mofu, seorang anak bawaan juga berani melepaskan. Kemudian manajemen musik menunjuk ke bagian belakang Luo Zeng, Zhengkou akan terbuka. Pada saat ini, Luo Zeng menoleh, matanya tertuju pada pipa, dan mulutnya sedikit menekuk dan tersenyum. Kekuatan jiwa kuning cerah diam-diam mengembun menjadi duri tajam, dan itu telah dilarikan ke arah tikungan. Sebelumnya Luo Zeng menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan lagu, tetapi hanya peringatan kecil, biarkan dia diam. Tetapi ada beberapa orang di dunia ini yang dilahirkan, tidak tahu bahwa langit itu tebal dan tebal, tidak tahu bagaimana bertemu. Bagi orang-orang seperti itu, Luo Zeng hanya memiliki sedikit pelajaran. Ah, paduan suara lagu itu membuat jeritan berteriak,
dan kemudian memegang kepalanya di tangannya, terus-menerus berguling-guling di tanah, berputar berulang-ulang, sengsara. Dua anggota keluarga di sekitar manajemen lagu benar-benar tidak jelas tentang apa yang terjadi, dan mereka semua memiliki mata terbuka lebar dan khawatir. Ada apa? Ada apa? Tidak ada yang salah dengan manajemen musik. Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit mencibir, dan dia menoleh dan berjalan menuju halaman Mofu. 3 orang yang berjalan di depan benar-benar mendengar gerakan di sini. Sebelum Luo Zeng menunjukkan serangan mental di depan mereka bertiga, Luo Zeng menggunakan trik ini untuk membiarkan kematian berdarah Liu Chuangxi, murid dari puncak burung nasar. Agaknya, trik ini juga digunakan saat ini. Fakta bahwa kutukan itu terlalu sial, biarkan dia sedikit menderita juga merupakan keharusan. Ketiganya berpikir seperti ini. Setelah Luo Zeng mengikuti, dia terus berjalan menuju Mofu. Tanah Mojia di utara kota itu tidak kecil, dan halamannya dikelilingi oleh cincin. Meskipun rumah pintu bagian dalam sudah lama, ia telah diperbarui dengan kemewahan setelah dekorasi. Sepanjang jalan, keluarga itu datang dan pergi, dengan berbagai minuman dan makanan ringan yang indah di tangan, tampaknya mereka sedang mempersiapkan perjamuan berikutnya. Setelah berjalan beberapa gang dan melewati 2 pintu, saya pergi ke rumah tamu Mojia. Ada tempat terbuka di depan ruang tamu, ada rombongan diatur di sebelah tempat puncak adegan memegang hidung dan menjilati itu. Di sebelah panggung, ada puluhan meja, meskipun para tamu tidak penuh, ada banyak orang. Mo Ken berjalan bersama Luo Zeng, dan ada anggota keluarga yang mengenali Mo Ken, tetapi bahkan keluarga kecil tidak menganggap serius Mo Chan. Meskipun tidak ada cemoohan di antara kata-kata, nada suaranya penuh dengan jijik. Apakah Tuan Mo bisakah kembali dengan temannya? Aku duduk di sana. Mo Ken hanya bisa sangat tak berdaya dengan Luo Zeng 3 orang, pergi ke meja ini tidak ditempatkan, bahkan tinja adalah Mo Ken sendiri untuk pindah. Setelah keempat orang itu duduk, memperhatikan orang-orang yang datang terus-menerus, Zhang Wuxian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada Mo Ken, sepertinya kamu tidak begitu pandai dalam keluarga Mo ini. Mo Ken hampir tidak bisa tersenyum, hanya berkata, aku lupa, tetapi hanya beberapa saudara yang juga tidak berwajah. Haf mengatakan begitu, Mo Ken, berapa umurmu di rumah? Zhang Wuxian melambaikan tangannya, mereka membantu Mo Ken untuk mendukung ladang. Dengan kata lain, mereka datang untuk membantu Mo Chan. Pada kenyataannya, apakah itu Luo Zeng masih Zhang Wuxian? Aku sudah memutuskan di hati. Jika keluarga Mo ini benar-benar menipu, mereka pasti akan membantu Mo Chan menemukan jalan kembali. Namun, pikiran Zhang Wuxian lebih detail daripada Luo Zeng dan Zhou Xian. Sebelum itu, Zhang Wuxian harus bertanya apakah Mo Ken adalah sebuah belenggu atau jaminan. Mengapa orang-orang dalam keluarga mendesaknya? Mo Ken mendengar masalah Zhang Wuxian, dan sudah mengerti apa yang ingin diketahui Zhang Wuxian, dan dia dengan singkat mengatakan situasinya. Faktanya, Mo Ken bukanlah jaminan dalam keluarga, sebaliknya, dia adalah putra tertua dari rumah panjang itu. Menurut kebenaran ini, posisi Mo Chan di Mofu jelas tidak buruk, setidaknya tidak mungkin bagi setiap pelayan untuk berani mengaku kepadanya. Namun, ketika Mo Ken masih muda, ayah Mo Chan meninggal dalam panah yang kacau karena kegagalan misi keluarga. Sejak itu, status Mo Ken telah anjlok. Meskipun ia masih merupakan putra tertua dari rumah panjang itu, Mofu saat ini adalah pemilik 3 paman Mo Chan. Tentu saja, ia tidak memiliki perlakuan yang baik untuk putra sulungnya. Sementara itu, ia masuk dan keluar secara teratur. Kamu, ketiga paman, benar-benar penuh kebencian, bukankah para penatua lain dalam keluarga? Tidak ada yang mengatakan. Setelah mendengarkan Mo Ken, Zhang Wuxian menggelengkan kepalanya, dan bahkan ada sedikit amarah di antara penampilan itu. Secara umum, ayah Mo Ken sudah mati, Mo Ken adalah anak yatim keluarga, dan suku itu harus memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik, tetapi keluarga Mo benar-benar berseberangan, tidak hanya tidak peduli, tetapi jika ada kesempatan, takut untuk mengusir Mo Ken. Pintu rumah Zhou Xian juga penuh amarah. Keluarga ini, tidak untuk mencintai keluarga, membuat orang merasa dingin. Luo Zeng kemudian minum secangkir teh, dan kemudian dengan samar berkata, hei, dalam hal ini, kami membantu saudara Mo Ken di awal-awal, itu juga nama yang baik, jika orang-orang itu benar-benar tidak tahu seberapa baik, berisik, saudara Mo Ken dapat memiliki opini. Perjumpaan Mo Ken sangat mirip dengan pertemuan Luo Zeng, karena sang ayah kehilangan keluarganya setelah dia meninggal. Pada saat ini,
Luo Zeng telah mengambil keputusan dan harus membantu Mo Ken menemukan jalan kembali. Melihat ketiganya dipenuhi dengan kemarahan, Mo Ken menggelengkan kepalanya dan berkata, ketiganya menganggapku sebagai saudara, jadi aku bisa membedakan mereka dengan jelas. Jika tiga saudara itu mau membantuku, aku tentu saja saya bersedia melakukannya. Zhang Wuxian tersenyum dan berkata, karena saudara laki-laki Mo Ken tidak keberatan, itu akan terjadi. Jika itu masalah, keluarga Mo, saya pikir saya masih bisa menahannya. Sebenarnya, dengan hati Zhang Wuxian, dia tidak mau melakukan hal semacam ini. Karena bahkan sebuah kota kecil di utara Mojia, dapat dianggap sebagai sebuah sekte, Zhang Wuxian tidak dapat tersinggung karena masalah kecil ini, bukan karena keluarga Zhang akan takut pada Mojia. Pada kenyataannya, sekte yang menurun ini ada di tujuh utama dan mata keluarga Zhang tidak layak disebut. Namun, ada prinsip di orang-orang Zangjia untuk melakukan sesuatu, yaitu, tidak pernah melakukan hal-hal tanpa minat, dan tidak ada asal untuk menyinggung keluarga Mo, ini adalah kerja keras. Tapi kali ini, Zhang Wuxian punya alasan. Setelah pengamatan Zhang Wuxian selama periode ini, Luo Zeng jelas merupakan objek yang layak untuk investasi Zhang Wuxian. Dengan intuisi Zhang Wuxian, potensi pertumbuhan Luo Zeng di masa depan hampir tak terbatas. Bab 182. Di antara wilayah timur, selama mereka melangkah ke para pejuang yang ada di ranah para dewa, bukankah mereka hegemoni dari pihak lain, dan berapa banyak pejuang di dewa ini yang mau mematuhi orang-orang? Sama seperti pengusaha kaya di Kabupaten Guanghan, sangat jarang bisa menghabiskan uang untuk meminta beberapa jiwa bawaan untuk membela diri. Jika Anda ingin menghabiskan uang, silakan ambil foto-foto orang-orang kuat ini, hampir seperti mimpi. Tapi keluarga Zhang bisa melakukannya. Dalam keluarga Bab, ada lebih dari satu persembahan menurut para dewa. Orang-orang yang berpikiran kuat ini bersedia tinggal di keluarga Zhang dan menjadi pemujaan keluarga Zhang. Mereka membantu keluarga Zhang untuk menembak pada saat yang kritis. Di satu sisi, mereka benar-benar menghargai sumber daya dan kontak keluarga Zhang. Tetapi yang lebih penting, keluarga Zhang telah berinvestasi di dalamnya sampai mereka dewasa. Ini juga alasan mengapa mereka yang kuat di dewa-dewa bersedia untuk tetap dalam bab ini. Zhang Wuxian adalah tiga tuan muda dari keluarga Zhang. Dia hampir tertarik pada aspek ini. Dalam pandangan Zhang Wuxian, jika Luo Zeng pernah menerobos di masa depan dan menjadi dewa yang kuat, kekuatan itu tidak ada di bawah bab-babnya. Karena itu, Zhang Wuxian harus melakukan investasi. Investasi ini bukan investasi moneter. Luo Zeng tidak kekurangan uang. Dia bahkan mempercayakan dirinya untuk melelang Tianyan Essence. Dalam pelelangan ini, Zhang Wuxian bahkan dapat menghasilkan uang. Zhang Wuxian berinvestasi dalam perasaan. Dia tahu bahwa Luo Zeng adalah orang dengan perasaan yang mendalam. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal akan dilakukan dengan emosi, semakin banyak orang dengan perasaan yang mendalam, semakin peduli dengan teman-teman di sekitar mereka, saudara-saudara. Ini juga sebabnya, Zhang Wuxian tidak menghitung harga langsung, akan membantu Mo Chan. Tapi selain dari level ini, Zhang Wuxian juga mengintegrasikan dirinya ke dalamnya. Sejauh yang dia ketahui, Luo Zeng dan yang lainnya telah diperlakukan sebagai saudara mereka sendiri. Saat itu, barisan pria dan wanita masuk. Di sisi keluarga yang sibuk, saya melihat sekelompok orang, dengan cepat kehilangan pekerjaan di tangan, bergegas maju dan mengangguk. Yu Shaoye kembali, duduk di sini telah mengatur kursi khusus untuk Anda dan teman Anda. Beberapa anggota keluarga lainnya mengatur kursi dengan rapi, dan meja dibersihkan, ditutupi dengan lapisan karpet, dan diletakkan di atas makanan ringan. Pemuda Shao pertama, yang menyapa teman-temannya, duduk. Luo Zeng melirik pria muda yang mengenakan jubah hitam. Teman-teman yang dibawanya juga jubah hitam. Meskipun keluarga Mo telah menurun, tidak terlalu sulit untuk membantu anak-anaknya sendiri untuk menemukan di dalam pintu. Tampaknya status Mo Chan dalam keluarga memang terlalu rendah. Setelah Shaoye muda duduk, dia melihat sekeliling dan melihat ke bawah ke Mo Chan, lalu dia pergi ke Luo Zeng, Zhang Wuxian, Zhou Xian dan yang lainnya, dan memperhatikan bahwa teman-teman ini dibawa oleh Mo Ken. Beberapa murid asing, mengenakan jubah putih. Dia memiliki sepasang alis tebal dan kemudian mengangkat wajahnya, dan senyum muncul di wajahnya. Mo Ken, kamu tidak tinggal di Xiao Yufeng, bagaimana bisa hari ini? Yu Shaoye tersenyum. Mo Chan menghela nafas dan menjawab, pertemuan di keluarga. Aku akan kembali sesuai aturan. Mo Yu, mengapa kamu bertanya lebih banyak? Oh,
Mo Yu menggelengkan kepalanya. Kupikir kamu bisa memasuki King Yunzong dengan kemampuanmu sendiri, tetapi ketika kamu kembali, bawa teman-teman ini. Murid batin King Yunzong selalu memandang rendah murid-murid asingnya. Jika Anda adalah seorang murid dari puncak yang sama di dalam dan di luar, Anda masih bisa rukun, tetapi murid-murid dalam dari puncak lainnya melihat murid luar, bahkan mata tidak mau melihat. Pria dan wanita di sekitar Mo Yu berasal dari puncak Egret. Egret Peak peringkat ke-16 di King Yunzong, meskipun tidak terlalu tinggi di antara 33 puncak King Yun, tetapi tidak terbelakang, kekuatannya milik tingkat menengah. Murid-murid batin ini melihat Luo Zeng, tanda dada Zhang Yuxian Xiao Yufeng, wajah warna menghina, puncak gunung kedua dari belakang, dan juga murid luar, Luo Zeng dan yang lainnya dalam pandangan mereka adalah milik King Yun ikan kecil Zhongli hilang. Tidak apa-apa untuk menghina Moken, Moken selalu bertahan, tetapi teman-teman Moken tidak bisa menahannya. Mo Yu, Anda berbicara sedikit, mereka adalah teman saya, bukan teman. Oh, Mo Yu memandang Moken dengan penuh minat. Dia suka melihat kegilaan Moken. Itu bukan teman, mengapa kamu berbicara tentang mengapa kamu ditugaskan di Xiao Yufeng? Di puncak gunung, di King Yunzong, pintu luar Xiao Yufeng takut menjadi tempat terburuk. Menurut pendapat saya, lebih baik pergi ke Xiao Yufeng daripada pergi ke sana. Lagi pula, ada tempat untuk mengolah ampas. Mo Yu, apa maksudmu pada akhirnya? Moken tiba-tiba berdiri dan berteriak. Saat ini, jamuan belum dimulai. Para tamu yang ikut serta dalam jamuan makan juga datang di tengah jalan. Ketika mereka mendengar kemarahan Moken yang keras, semua orang menoleh, dan bahkan beberapa aktor yang bernyanyi di atas panggung menghentikan suara mereka. Lihatlah sisi ini. Mo Yu mengumpulkan senyum main-main dan perlahan-lahan berdiri. Di masa lalu, Moken, yang lemah dan tertipu, ternyata sangat tangguh hari ini. Ini yang tidak dipikirkan Mo Yu, tapi apa yang akhirnya bisa Momo? Apakah Anda mengandalkan orang-orang di sekitarnya? Dari saat dia masuk, Mo Yu melihat beberapa teman di sekitar Moken. Mata anak-anak klan sangat sensitif. Pertama-tama, dia melihat Luo Zeng, Zhang Wuxian, Zhou Xiandu mengenakan jubah putih, dan telah ditentukan bahwa tidak satupun dari mereka adalah anak-anak akar rumput, semuanya adalah akar rumput. Gagasan ini memang benar, tetapi sebenarnya ini adalah kesalahan besar, karena keluarga Zhang yang diwakili oleh Zhang Wuxian tidak dapat dianggap sebagai akar rumput, bukan hanya akar rumput, tetapi Zhang bukan sebuah sekte, tetapi Zhang sebenarnya adalah sekte, tetapi sebenarnya lebih banyak energi daripada sekte rata-rata. Lagi pula, Zhang adalah satu-satunya keluarga yang bisa mengimbangi ketujuh pria hebat itu. Jika perlu peringkat, keluarga Zhang tidak akan kehilangan salah satu dari 7 sekte utama. Tentu saja, mengenakan jubah putih memang sangat menipu. Ini bukan kesalahan besar bagi Mo Yu untuk membaca bab yang salah. Apalagi kekuatan orang-orang ini tidak baik. Zhang Wuxian dan Zhou Xian hanya setengah langkah bawaan, hanya Luo Zeng adalah makhluk bawaan, dan hanya makhluk bawaan. Mo Yu sendiri bawaan, belum lagi beberapa teman di sekitarnya. Mereka pada dasarnya bawaan dan bawaan. Mereka belum menempatkan teman Mo Chan di mata mereka, jadi Mo Yukai berani menggunakan teman dan teman untuk menggambarkan Luo Zeng dan yang lainnya. Mo bisakah? Ambisi panjang. Sekarang berani bicara seperti ini kepadaku. Wajah Mo Yu gelap, dan bahkan hari ini, di hadapan begitu banyak orang, biarkan anak ini merindukan kenangan dan memberinya pelajaran. Wajah Zhang Wuxian dan Zhou Xian juga menunjukkan kemarahan. Mereka tidak berharap bahwa anggota keluarga Moken ini sangat diabaikan, dan mereka sangat tertekan. Namun, pada saat ini, Luo Zeng tidak memiliki ekspresi. Dia mengacaukan teko di atas meja dan menuangkan teh zamrud di tangannya. Lalu ada unsur nyata di tangannya, di bawah panasnya Yuan yang sebenarnya, teh itu cepat menguap. Kemudian Luo Zengcai berdiri, menepuk pundak Moken dan tersenyum. Moken, siapa orang yang berbicara padamu? Moken bisa menggigit giginya dan berkata, dia sepupuku. Oh, sepupu, kan? Luo Zeng berkata sambil tersenyum kepada Mo Yu, karena itu adalah sepupu Moken, maka semua orang adalah teman. Aku pikir di antara sepupumu, tidak perlu bicara seperti ini, saudara jika lapangan rusak, itu akan buruk. Keluarga, haha. Mo Yu tersenyum dan berkata, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi saudara saya? Siapa yang kita sukai sebagai kerabat? Karena Moken tidak memenuhi syarat untuk menjadi kerabatmu, masalah ini mudah ditangani. Luo Zeng tersenyum. Apa yang mudah dilakukan? Mo Yuyi,
Kata-kata Luo Zeng agak tidak bisa dijelaskan, dia tidak mengerti. Luo Zengsen tersenyum, seseorang baru saja mengatakan bahwa kita adalah teman dan teman. Jika kita melihat wajah Mo Chan, kita dapat menanggungnya, tetapi karena kamu bukan kerabat, kita tidak perlu bertahan. Luo Zeng selesai, satu Yu Zhenyuan meringkuk di tangan kanannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuhnya dan menyelimuti Mo Yu dan kelompoknya. Di antara momentum, itu berisi kekuatan jiwa kuat Luo Zeng, dan pembunuhan mendalam Luo Zeng. Sejak Mo Chan bergabung dengan Mofu ini, Luo Zeng dan yang lainnya telah menahan diri. Pada saat ini, Luo Zeng mengerti bahwa ia tidak perlu bersabar. Dia tidak ingin memulai dari sini, lagi pula, sepertinya ada sesuatu yang bahagia tentang pesta ini di Mofu. Bagaimanapun, Mo Ken, tolong kembali untuk bergabung, bukan untuk bertarung. Jika Anda melakukan terlalu banyak, wajah Mo Ken tidak baik. Oleh karena itu, Luo Zeng akan memberikan kesempatan kepada Namo. Jika dia mengenali Mo Ken sebagai kerabat, masih ada sesuatu untuk dibicarakan, tetapi pria itu tidak membaca jejak kasih sayang. Karena dia tidak berbicara tentang keluarga, maka Mo Ken tidak perlu kembali. Wajah Mofu, bahkan jika itu untuk menghancurkan Mofu ini hari ini, tidak terlalu banyak. Melihat bahwa Luo Zeng tiba-tiba memancarkan momentum yang kuat, wajah Mo Yu juga tenggelam, dan mereka berdiri. Meskipun momentum Luo Zeng luar biasa, tetapi beberapa orang di pihak Mo Yu sama sekali tidak melihat kekuatan Luo Zeng yang sebenarnya. Saya merasa bahwa Luo Zeng hanya bawaan sejak lahir, dan di mana itu bisa begitu kuat. Jika ini benar-benar pertarungan, beberapa dari mereka adalah bawaan, dan kekuatan pertarungan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dalam sekejap mata, para murid asing yang dibawa oleh Mo Ken dapat diselesaikan. Melihat pertempuran ini juga menjadi hit. Para tamu di sisi kerumunan, sebagian besar kekuatannya bersifat umum, di mana Anda bisa berani datang dan membujuk. Pada saat ini, 5 atau 6 orang masuk dari pintu, tetapi 5 atau 6 orang semuanya adalah murid perempuan King Yunzong. Murid perempuan King Yunzong masih patuh dengan aturan, mengenakan murid hitam dan putih. Namun, jubah murid King Yunzong tidak secara estetika menyenangkan bagi murid-murid perempuan, sehingga selama mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan King Yunzong, mereka akan dapat mengganti jubah murid-murid mereka dan mengenakan kostum seperti menghancurkan burung. Rok bunga dicat, angan-angan pola awan bordir, terbang harta emas merah. Kali ini, murid-murid perempuan dari puncak gadis giok masuk. Pada saat ini, mereka mengenakan kostum dan berpakaian dalam pertunjukan bunga. Yun Mei, kamu kembali. Sisi asli sudah menjadi pedang, dan Mo Yu melihat murid perempuan Yu Feng Feng masuk. Mata tiba-tiba cerah. Dan Nona Qian, ini adalah tamu. Pada saat ini, Mo Yu tidak ingin bertentangan dengan pejalan kaki Mo Ken. Kali ini, di satu sisi, itu untuk pertemuan keluarga. Di sisi lain, tujuan sebenarnya adalah bahwa sepupunya Mo Yun akan membawanya. Beberapa teman sudah pulang untuk bermain. Salah satunya adalah Zhu Qianing, yang memikirkan Mo Yu Chao. Bab 183. Mo Yu dan Zhu Qianing telah memiliki beberapa penampilan. Ketika mereka pertama kali bertemu, Mo Yu sudah pindah. Adapun Zhu Qianing, dia adalah pelacur Zujia dari 7 sekte besar, sebaliknya, dia hanya sersan kecil yang bobrok. Dikatakan bahwa status Zhu Qianing dalam keluarga tidak rendah, cukup favorit, bahkan lebih dari status putra tertua masih tinggi. Di bawah celah yang sangat besar, Mo Yu juga memahami bahwa jalan ini pasti tidak akan berhasil. Hal-hal lain tidak mengatakan bahwa hubungan antara sekte adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yang paling penting adalah bahwa media itu benar. Dia adalah kekuatan, bakat, keluarga, dan fondasi. Bisakah Anda membandingkan Zhu Qianing dengan nomornya? Jadi Mo Yu hanya bisa mengambil jalan sepupunya ini. Dia meminta sepupunya untuk kembali dengan Zhu Qianing. Setelah Mo Yu mengharapkan kontak lagi, dia bisa menghancurkan pertahanan Zhu Qianing. Terakhir kali saya pergi ke pengadilan iblis, Mo Yu mendengar bahwa Zhu Qianing telah berpartisipasi. Dia juga sangat ingin lulus penilaian setan. Sayangnya, dia adalah orang yang berbakat di puncak Egret. Meskipun dia lulus penilaian awal, dia diambil oleh gerbang internal lainnya. Murid itu meremasnya. Lagi pula, kekuatan bawaan Mo Yu tidak terlalu bagus di gerbang bagian dalam Egret. Saat ini, Zhu Qianing tidak mudah untuk kembali dari kota Baidi. Selama periode ini, ia selalu sangat khawatir. Tetapi setelah kembali, Mo Yu tidak memiliki alasan yang baik untuk menemukan seseorang.
Kali ini bertepatan dengan pertemuan keluarga, ia hanya berbicara dengan sepupunya Mo Yun. Katakan, dan berjanji akan memberinya semangat yang lebih rendah. Mo Yun hanya mengambil Zhu Qianing dari puncak batu giok. Oleh karena itu, kali ini saya melihat Zhu Qianing di hadapannya. Ia tidak dapat menghapus wajahnya, dan kemudian pergi ke Mo Chan dan teman-temannya untuk membuat masalah. Zhu Qianing adalah fokusnya. Sebuah pas dikatakan bahwa Nona Zhu Ji ada, Zhu Qiang ada di sini. Mo Yu bersuara. Ketika keluarga di sebelahnya mendengarnya, dia berteriak, Nona Zhu Ji ada, Zhu Qianing. Sekte-sekte biasa, jika mereka bertemu dengan tamu terhormat, mereka akan membiarkan keluarga membacakan dengan keras untuk menunjukkan harta itu. Jika itu adalah tamu yang lebih terhormat, pemilik akan membacanya. Zhu Qianing adalah keponakan keluarga Dewa Zhu. Dibandingkan dengan Mo Fu, ini memang tamu yang lebih terhormat, tapi dia jenius perempuan, dan dia hanya bisa membiarkan keluarga di sekitar Mo Yu lewat. Jika dewa keponakan Zhu, seperti Zhu Hensui dan Zhu Mingsan, akan datang, mereka harus membacanya sendiri oleh Mo Yu. Bahkan, jika Anda mengikuti aturan ini, bab Mo Chan di sebelah county, perlu untuk melewati pemilik Mo Fu. Alasan ini, Mo bisa mengerti, tapi dia tidak baik untuk mengatakan identitas Zhang Wuxian. Mo Yu juga mengerti kebenaran ini, tapi dia tidak tahu Zhang Wuxian. Zhu Qianing mengenakan satu set nengat bercabang perak merah muda. Bagi militer, peran pakaian untuk estetika jauh lebih besar daripada peran dingin. Roh bawaan tidak akan terasa dingin bahkan jika mereka berdiri di salju tanpa mengenakan pakaian. Oleh karena itu, nengat berwajah perak ini sangat membudidayakan diri sendiri, dan sosoknya yang menawan digambarkan dengan sangat teliti, dan ia memiliki penampilan yang sangat indah. Meskipun beberapa murid perempuan batu giok di sekitarnya sama-sama cantik, ia masih menonjol. Ketika dia masuk, dia mendengar seseorang menyapa dirinya sendiri dan biasanya merespons. Murid batin itu sepertinya adalah saudara laki-laki Mo Yun dalam ingatannya, tetapi dia aneh karena dia belum melihatnya beberapa kali. Setelah membaca biografi Jiading, Mo Yu rajin membimbing Zhu Qianing dan beberapa murid wanita lainnya di meja mereka. Keluarga di sebelahnya dengan rajin menempatkan kursi dan meminta beberapa putri wanita untuk duduk di kursi. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyapu meja di sebelahnya, dan akhirnya duduk di wajah Luo Zeng. Luo Zeng. Ketika Zhu Qianing melihat Luo Zeng, hatinya hanya bisa bergerak. Pria yang menyelamatkan hidupnya dari waktu hidup dan mati, pria yang menghancurkan hidupnya hingga batasnya sendiri, dan membunuh pria tak dikenal itu, telah sangat diabadikan di dalam hatinya. Jejak. Pada hari kota Baidi, perang dengan Yao Zhu diluncurkan. Murid Qin Yunzong akhirnya diusir. Sayangnya, para prajurit tidak termasuk Luo Zeng. Karena Luo Zeng tertangkap oleh awan pada saat itu. Di jantung Zhu Qianing, alam sangat tidak bisa dipahami. Pada saat keberangkatannya, ia memohon penerbangan kedua sendiri, dan dalam hal apapun, Paul harus sepenuhnya dipungut. Meskipun saudara kedua berjanji, Zhu Qianing masih khawatir. Sampai kemudian, Zhu Qianing belajar melalui komunikasi dengan Erbo bahwa Luo Zeng tidak hanya selamat dalam perang Yao Zhu, tetapi juga membuat prestasi besar. Ini hanya kekuatan bawaan setengah langkah, tetapi dapat memberikan kontribusi besar bagi orang-orang kuat para dewa. Tidak ada keraguan bahwa Luo Zeng telah naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam pikiran Zhu Qianing. Hanya saja, setelah anak itu meninggalkan kota Baidi, tidak ada berita. Zhu Qianing pernah memikirkannya, apakah dia akan pergi keluar dan mencarinya. Tetapi ketika saya memikirkan rumah seorang gadis, saya tidak jauh untuk menemukan seorang lelaki. Hal semacam ini tidak dapat dia lakukan. Kebiasaan kerajaan pembakaran terbuka, tetapi Zhu Qianing, lahir di Dasizu, cukup konservatif. Kemudian, Zhu Qianing, melalui saluran berita sendiri, mengetahui bahwa Luo Zeng telah kembali ke Qin Yunzong, dan sering pergi ke kolam ikan ajaib untuk berlatih. Hatinya bahagia dan hilang. Saat yang membahagiakan adalah Luo Zeng kembali ke Qin Yunzong dengan aman dan polos. Kerugiannya adalah karena Luo Zeng sepertinya telah sepenuhnya melupakan keberadaannya, hanya mengetahui kultivasi yang membosankan. Apakah kamu ingin pergi langsung kepadanya? Pertanyaan ini telah melayang di benak Zhu Qianing, tetapi pengekangan wanita itu masih menekankan idenya kepada yang menang. Zhu Qianing tidak ingin datang hari ini. Hanya temannya, Mo Yun, yang berulang kali, dan kemudian dia mengikuti saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bertemu Luo Zeng di sini.
Saya berpikir tentang hal itu di puncak gadis giok, tetapi Luo Zeng seperti orang baik-baik saja. Sebelum Luo Zeng terbenam dalam kultivasi, itu tidak masalah. Sekarang, saya punya waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga Mo ini, dan saya tidak akan menghubungi diri saya sendiri. Apakah dia benar-benar melupakan dirinya sendiri? Meskipun hati Zhu Qianing memiliki banyak kebencian, dia melihat Luo Zeng sesekali melihat ke atas dan tersenyum pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat keponakan Luo Zeng bersinar dengan bintang-bintang, dia melupakan semua kebencian ini. Saat ini, di mana dia akan mau memperhatikan Mo Yu? Dia langsung melewati Mo Yu, pergi ke Luo Zeng, dan tersenyum seperti bunga, tetapi ada sedikit kesalahan dalam kata-kata, kamu semua kembali, mengapa tidak pergi ke puncak giok untuk menemukanku bermain? Ketika Zhu Qiangning mengatakan kalimat ini, semua orang tertegun. Terutama beberapa orang yang tahu identitas Zhu Qiang. Misalnya, Zhang Wuxian. Ketika Zhang Wuxian masih kecil, ia harus belajar untuk menjelaskan hubungan antara orang-orang penting di Kaisar. Apakah itu pemilik 7 sekte besar, atau anak-anak penting dari sekte tersebut, karakter, kekuatan, bakat, dan hobi mereka harus diingat dengan jelas. Keterampilan semacam ini adalah kursus wajib untuk anak-anak Zhang Zi. Untuk informasi Zhu Qianing, Zhang Wuxian memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada Luo. Zhu Qianing, Zhu Jiayu, seorang adik lelaki, meskipun talenta dan kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi cukup populer di kalangan keluarga. Di keluarga Zhu atas dan bawah, ada keuntungan tak tertandingi dari generasi anak-anak lain. Secara umum, untuk pengembangan keluarga mereka sendiri, semua sekte memiliki seperangkat aturan keluarga yang ketat. Rangkaian aturan keluarga ini bukan untuk satu orang, tetapi untuk seluruh keluarga klan. Jika Anda berada dalam keluarga, bakatnya rata-rata, kekuatannya rata-rata, dan Anda tidak tahu bagaimana harus bekerja keras, maka sumber daya bangsawan akan semakin berkurang. Namun, Zhu Qiang telah melanggar tradisi ini. Bakat bulat, bakat Zhu Qianing hanya dapat dianggap sebagai menengah ke atas, tetapi dia adalah apel dari keluarga Zhu. Dapat dikatakan bahwa selama dia berpikir, seluruh keluarga Zhu dapat menggunakan sumber daya apapun untuknya. Situasi ini benar-benar mustahil di keluarga lain. Karena terlalu banyak pilih kasih dari keluarga tertentu, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan anak-anak keluarga lainnya, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kontradiksi internal keluarga, yang tidak kondusif bagi perkembangan seluruh keluarga. Keluarga Zhu tidak memiliki masalah ini. Sebaliknya, seluruh keluarga Zhu bias terhadap Zhu Qianing, baik tua-tua Zhu dan generasi muda Zhu. Meskipun Zhang Wuxian membaca seluruh hubungan interpersonal Kaisar Pembakaran, dia tidak tahu segalanya secara rinci. Alasan mengapa dia sangat mengenal Zhu Qianing adalah karena keluarga Zhang pernah memiliki rencana untuk menikahi keluarga Zhu. Jika mungkin, keluarga Zhang ingin Zhang Jiangxian menjadi saudaranya, Zhang Wuji dan Zhu Qianing terhubung. Pernikahan antara tuas ini sangat umum, dan seringkali keluarga bisa mendapatkan manfaat besar setelah pernikahan. Namun, setelah mendengarkan nada keluarga Zhu dan pikiran Zhu Qianing sendiri melalui lapisan saluran, keluarga Zhang masih melepaskan niat untuk menikah. Karena kata-kata Zhu Jia, Zhu Qianing ingin menikah dengan siapa, pikir Zhu sendiri, keluarga Zhu tidak akan menahannya, dan dalam kombinasi dengan karakter Zhu Qianing, dia masih seorang gadis yang membuka hatinya, dan masih ada jejak cinta. Perasaan fantasi, menurut logika ini, pernikahan untuk kepentingan keluarga adalah hal paling membenci Zhu Qianing. Setelah analisis komprehensif, Zhang Jiaqi menyerahkan rencana itu. Faktanya, bagian terpenting dari rencana ini adalah ide keluarga Zhu. Apa yang disebut sebagai parental media adalah melodi arus utama saat ini. Secara umum, anak-anak dari keluarga besar akan memiliki pernikahan politik, dan Zhu keluarga tidak menahan Zhu Qianing sama sekali. Dari sudut pandang ini, Zhu Jiazhen telah merawat Zhu Qianing secara ekstrim. Hanya karena ada rencana seperti itu, Zhang Wuxian sangat jelas tentang Zhu Qianing, dan dia bahkan lebih bingung. Mengapa Luo Zeng bertemu Zhu Qianing? Dan dari nada Zhu Qianing, dia tidak mencarinya dalam keluhannya, tetapi Luo Zeng sendiri agak acuh tak acuh. Zhu Qianing ini bukan putra normal dari sekte ini. Dia jauh lebih baik daripada putrinya dalam keluarga Zhu. Zhang Wuxian hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Saudaranya terlalu malu. Bab 184. Dibandingkan dengan Zhang Wuxian, Zhou Xian dan Mo Ken tidak terlalu terkejut. Seorang wanita cantik,
yang muncul dengan kebencian dan penolakan untuk menemukannya. Berapa banyak pesona yang dimiliki Luo Zhenqiong? Juga, kapan Luo Zheng tahu Su Qianing? Apakah ini waktunya untuk menguji iblis? Yah, Luo Zhenqiong, aku tidak ingin memperkenalkannya, ini adik lelaki kita di masa depan. Zhou Xianbi lebih tua dari Luo Zheng dan berkata sambil tersenyum. Mo Ken lebih langsung, dan berdiri tegak untuk upacara, kalajengking itu bagus. Kamu tidak mau bicara omong kosong. Su Qiang dengan aneh, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu dan tidak terlalu tahan. Anda semua adalah orang buta, yang tidak bisa melihat mereka. Secara umum, mungkin wanita memiliki arti bagi pria itu. Oke, bagus. Jangan bicara omong kosong, kalajengking ini akan tetap di masa depan dan menelepon lagi. Mo Ken segera berkata, sambil menatap Mo Yu dengan tatapan, karakter Mo Ken naif, tetapi dia tidak bodoh. Dari awal Su Qianing, dia melihat bahwa Mo Yu sangat memperhatikan Su Qianing. Diperkirakan bahwa Mo Yu tertarik dengan Su Qianing. Semakin dia tertawa saat ini, semakin dia membuat Mo Yu tidak nyaman. Hei, Su Qiang mengerutkan hidung kecilnya dan menoleh untuk menyapa saudaranya, Mo Yun, Huarong, Xiao Yu, ayo, aku akan memperkenalkanmu padanya, dia adalah Luo Zheng. Beberapa gadis meremas bersama, dan mereka menatap Luo Zheng sementara mereka berdua saling memandang. Dia adalah Luo Zheng. Su Qianing, kamu telah meneriakkan anak ini, sangat terkenal untuk bertemu, panjangnya sangat tampan. Ya, matanya cerah, sepertinya bersinar. Wow, aku tahu bahwa aku juga berpartisipasi dalam tes iblis terakhir kali, biarkan dia menyelamatkannya dari iblis, dan merangsang itu. Luo Zheng tidak jelas, dia satu-satunya yang mengejar iblis, perbuatan yang menyelamatkan Su Qianing dari tangan 5 iblis telah menyebar ke seluruh puncak giok. Jadi sekarang reputasi Luo Zheng di Yufeng bahkan lebih buruk daripada Xiao Yufeng. Sebaliknya, proses partisipasi Luo Zheng dalam persidangan iblis tidak tersebar luas di Xiao Yufeng, bahkan mereka yang berpartisipasi dalam persidangan iblis masih bungkam dan tidak diiklankan. Beberapa murid perempuan cemburu, dan saat ini, hanya wajah Mo Yun yang agak tidak wajar. Sebagai pacar Su Qianing, Mo Yun jelas menyadari urusan Luo Zheng. Su Qianing menggambarkannya sebagai pahlawan besar lebih dari sekali. Tidak hanya Su Qianing mengatakan bahwa murid perempuan yang berpartisipasi dalam persidangan iblis tidak hanya Su Qianing, tetapi juga beberapa murid perempuan lainnya. Secara alami, saya juga telah melihat sikap heroik Luo Zheng. Jika itu adalah tempat yang berbeda, Mo Yun mungkin seperti hujan ringan, seperti mereka, dan pergi berkeliling untuk berbicara tentang Luo Zheng. Namun, alasan mengapa Mo Yun mengundang Su Qianing untuk datang hari ini adalah karena kakaknya Mo Yu lembut dan keras, dan Mo Yu jelas tertarik pada Su Qianing. Mo Yun juga tidak pernah berpikir bahwa Su Qianing diundang, tetapi Luo Zheng sendiri bahkan datang ke rumahnya. Dan sepertinya masih dibawa oleh Mo Ken. Ada begitu banyak murid di King Yun Zong, yaitu, bahkan para murid di Xiao Yufeng tidak hanya 10.000. Sayangnya, Luo Zheng ini adalah teman Mo Ken. Mo Yun diam-diam menatap Mo Yu tidak jauh. Pada saat ini, wajah Mo Yu benar-benar gelap, dan seluruh orang tampaknya diselimuti awan. Bagi Zhu Yu, Su Qianing hampir merupakan dewi yang tak terlukiskan, ditakdirkan untuk dikagumi Mo Yu dan tampak ada. Mo Yu tahu kesempatannya untuk mengejar Su Qianing, tapi ini tidak berarti dia tidak memiliki kesempatan. Meskipun keluarga Mo telah menurun, itu juga sebuah sekte, dia bukan bakat yang buruk, jika dia bekerja keras, masa depan keluarga Mo juga akan sedikit perkelahian. Jika Mo Yu benar-benar melakukan ini, dia masih memenuhi syarat untuk mengejar Su Qianing. Merupakan hal yang sangat bahagia bisa bertanya kepada saudara perempuan saya hari ini dan membawa Su Qianing ke Mofu. Untuk merencanakan masalah ini, dia telah mempersiapkan untuk waktu yang lama, dan bahkan dengan hati-hati menyiapkan beberapa program untuk Su Qianing, semuanya untuk menyenangkannya. Tapi bagaimana bisa Mo Yu berpikir bahwa Su Qianing baru saja tiba di Momo, dan ini terjadi. Dia melihat penampilan Su Qianing dan jelas tertarik pada pria bernama Luo Zheng. Rasa frustrasi yang mendalam, dikelilingi oleh tubuh Mo Yu, pada saat ini dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya rusak, bagaimana mungkin? Beberapa teman di sekitar Mo Yu, wajahnya tidak terlalu bagus saat ini. Sebagai saudara Mo Yu, mereka tahu bahwa Mo Yu ingin mengejar Su Qianing. Tetapi untuk saat ini, banyak hal yang bergerak di luar imajinasi mereka. Tiba-tiba, kepalan Mo Yu terjepit erat, dan ada tatapan tajam dan keras di matanya. Tidak peduli apa,
Luo Zeng ini, dia harus mati. Melihat penampilan Mo Yusen, satu orang di sebelahnya menekan tangannya dan menggelengkan kepalanya pada Mo Yu. Mo Yu, jangan bersemangat, kekuatan pihak lain tidak lemah, dan kau di sini untuk membuat keputusan terbaik. Mo Yu benar-benar tidak bisa melakukannya di sini. Pertama-tama, kekuatan kinerja Luo Zeng tidak lemah. Momentum yang dikeluarkan oleh pungutan Luo Zeng sangat luar biasa. Meskipun ini hanya ranah bawaan, ranahnya tidak sama dengan kekuatannya. Para murid dari King Yun Zong mengerti. Tapi hanya mendengarkan kata-kata beberapa murid perempuan, Luo Zeng tampaknya membunuh iblis. Apa kekuatan iblis itu nantinya? Mo Yu dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam persidangan iblis, tetapi mereka juga sangat jelas tentang legenda iblis itu. Ambil egret, setidaknya 50 teratas di pintu bagian dalam memenuhi syarat untuk melawan iblis. Will, adapun pembunuhan iblis, mereka belum pernah mendengar ada murid batin dari Bai Lu Feng. Tentu saja, mereka tidak terlihat oleh mata mereka sendiri, dan Zhu Qianing dan murid-murid perempuan mungkin tidak dapat dipercaya, jadi apakah Luo Zeng benar-benar dapat membunuh iblis akan layak mendapatkan hak komersial. Bahkan jika kekuatan Luo Zeng benar-benar mirip dengan kerajaannya, itu adalah alam bawaan dan satu poin. Namun, tindakan Mo Yu di depan Zhu Qianing juga merupakan tindakan yang sangat tidak rasional, yang tidak akan membuat Zhu Qianing merasa baik tentang Mo Yu. Tingkatkan ketidaksukaannya pada Mo Yu. Ketika dia mendengar kata-kata kakaknya, Mo Yu mengendurkan tinjunya. Dia tidak mengerti, sangat tidak masuk akal untuk melakukannya dengan Luo Zeng. Terlebih lagi, pesta Momo hari ini, jika berantakan, pesta berikutnya mungkin hancur. Itu. Aku akan menahan diri, tunggu sampai pesta ini pergi, aku akan menghiburmu dengan baik. Dan Mo Ken, bahkan membawa orang yang merepotkan seperti itu kembali ke Mo Fu, hanya tidak ingin hidup. Aku masih harus bertahan, menunggu masa depan untuk membuat Sun Zi. Biarkan Mo Chan, kamu tidak bisa meminta kematian, kamu tidak bisa mati. Melihat penampilan Zhu Qianing pada Luo Zeng Qiao, hati Mo Yu berdarah, hatinya begitu penuh kebencian, tinjunya tidak sadar. Cepit, 5 jari menggenggam telapak tangan Anda dan mengeluarkan beberapa luka. Kekuatan penginderaan jiwa Luo Zeng jauh lebih kuat daripada orang biasa. Mo Yu mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi Luo Zeng juga bisa merasakan permusuhannya yang mendalam. Permusuhan ini benar-benar berbeda dari permusuhan sebelumnya. Sebelum Mo Yu memusuhi dirinya sendiri, mungkin Mo Yu merasa bahwa beberapa teman Mo ini hanya bisa mengajar makanan. Tapi sekarang, permusuhan Mo Yu benar-benar berbeda, itu adalah semacam permusuhan tanpa akhir. Dalam menghadapi permusuhan Mo Yu, Luo Zeng tidak keberatan. Dari memasuki Mo Fu, Luo Zeng, Zheng Wuxian dan Zhou Xianxin mati lemas. Jadi mereka harus punya alasan untuk katarsis, dan pada saat yang sama dengan katarsis, bantu Mo Chan menemukan tempatnya di keluarga. Jika Mo Yu menjadi alasannya, itu tepat. Pada saat ini, 4 anggota keluarga dipindahkan dari aula tamu. 4 anggota keluarga membuka pintu rumah tamu Mo Jia. Lebih dari selusin orang keluar dari rumah tamu. Orang yang berjalan di depan, dengan janggut dan tubuh kurus, adalah pemilik keluarga Mo. Luo Zeng duduk di meja, diam-diam menatap Mo Suyan, melihat tubuh orang itu penuh pengekangan, tetapi samar-samar mengungkapkan tekanan kecil. Itu adalah alasan bahwa elemen nyata berkumpul di tubuh, kekuatan orang ini harus mencapai dewa. Ini adalah pemilik keluarga Mo, Mo Xiuyan juga satu-satunya di keluarga Mo yang mengambil foto para dewa, bisik Zheng Wuxian, dan ada nada menghina dalam nada bicaranya. Tidak perlu dikatakan, 7 cendekiawan besar memiliki sejumlah besar orang di suku tersebut. Dalam keluarga Zhang, meskipun sangat sedikit orang yang berlatih di bidang para dewa, persembahan di bawah mereka pada dasarnya didasarkan pada para dewa. Yang kuat, dengan kata lain, hanya para dewa yang bisa menjadi penyembah bab ini. Mo Jia Hao juga sebuah sekte, dan baru sekarang Mo Moyan mengolah dirinya ke alam para dewa dengan perkiraan Zhang Wuxian, topi keluarga Mo akan diambil cepat atau lambat. Hei, setelah Mo Yu berdiri, dia dengan cepat berjalan menuju Mo Xiuyan dan yang lainnya, sementara matanya sengaja diarahkan ke Luo Zeng dan yang lainnya. Setelah konfrontasi singkat, Mo Yu menganggap Luo Zeng sebagai musuh terbesarnya dalam kehidupan ini. Namun, hati Mo Yu sedikit tidak berdasar. Dalam hal ini, ia pertama kali berpikir untuk menggunakan kemampuannya untuk menekan Luo Zeng. Namun, tatapan Mo Yu ditukar dengan cemoohan Luo Zeng dan Zheng Wuxian. Menurut para dewa yang kuat, nama-nama baik mungkin keberadaan para dewa di mata orang lain. Namun, di mata Luo Zeng,
Zheng Wuxian dan lainnya, ini tidak terjadi. Tak perlu dikatakan, Zheng Wuxian ingin memobilisasi orang-orang kuat yang lebih kuat dari Momo, tetapi itu adalah masalah kata-kata. Luo Zheng, yang secara pribadi berhadapan dengan para dewa yang kuat, biasanya membiarkan Su Xiu seperti para dewa yang kuat di kota Baidi untuk makan, dan juga membunuh para dewa di rumah peri. Meskipun Luo Zheng jelas memiliki jarak tertentu antara kekuatan sejatinya dan posisi kuat para dewa, ia lebih menyadari bahwa jarak ini tidak akan terlalu besar. Mo Xiu menepuk pundak Mo Yu dan segera berkata, "Pesta Mofu hari ini, kamu bersedia untuk datang ke cahaya. Aku merasa sangat terhormat untuk mengatakan bahwa jika kamu peduli, kamu juga diundang. Maafkan, Mo keluarga, selamat datang. Suatu kemuliaan untuk diundang ke Mofu." Apa bicaranya? Di antara para tamu yang hadir, tidak semua dari mereka adalah orang-orang dari sekte tersebut. Seperti pesta di keluarga Mo, para bangsawan sejati secara alami tidak akan datang. Meskipun keluarga Mo telah menurun, itu juga sebuah sekte, dan banyak dari mereka masih mengandalkan keluarga Mo untuk makan, yang sangat sopan. Mo Haf berkata bahwa kesopanan ada di sini, dan Mo Yu pergi berkeliling dan mengunjungi para tamu. Luo Zheng meja ini, momen ini juga sangat meriah. Bab 185. Su Qianing menolak untuk duduk di meja yang telah diatur Mo Yu. Sebagai gantinya, dia membawa saudara perempuannya ke meja Luo Zheng. Hehe. Zhou Xian, Mo Ken dan yang lainnya berbicara dengan mereka. Meskipun pria dan wanita timur dan barat sangat ketat, tetapi dalam pertemuan internal sekte, setiap orang tidak begitu dibatasi. Dari waktu ke waktu dari meja mereka tawa seperti lonceng perak. Saya harus mengatakan bahwa Mo Ken adalah seorang yang optimis alami, bahkan jika dia kembali ke rumahnya dan merasa marah pada saat ini, dia masih memiliki senyum dan tawa, dia sepertinya telah melupakan ketidaknyamanan dari bakatnya. Tertawa. Setelah beberapa saat, ada Mo Yuyan yang membawa tamu-tamu meja Mo Yu lainnya dan langsung ke samping. Mo Xiuyan tersenyum, dan dia tersenyum pada Zhu Qianing. Pesta Mofu hari ini, ada wanita besar dari keluarga Zhu untuk menikmati cahaya. Mo Xian sangat terhormat. Bahkan, Mo Xiu berkata bahwa ini adalah hadiah. Bagaimanapun, Mo Xiuyan adalah penguasa keluarga Mo, tetapi penguasa keluarga, tetapi juga menurut ranah kuat para dewa, bahkan jika Zhu Qianing adalah permata dewa Zhu, tidak perlu bersikap sopan. Jika seseorang sangat sopan kepada orang lain, maka ia harus memiliki gambar. Tujuan Mo Xiuyan tidak sulit ditebak. Dia tahu bahwa putranya tertarik pada Zhu Qianing. Sekte sangat peka terhadap berita semacam ini. Mo Xiuyan sangat jelas. Jika sekte Mojia yang menurun melekat pada keluarga Zhu yang suci, manfaat masa depan tidak sulit untuk dibayangkan. Namun, jika Zhu Qianing hanya merupakan usaha sampingan dari keluarga Zhu, bahkan jika itu adalah anak-anak, Mo Xian tidak akan begitu rajin, dan akan merendahkan diri untuk memberikan hadiah kepada generasi muda. Namun, Mo Xiuyan juga orang yang telah bergoyang dan merangkak keluar dari kaisar, dan Zheng Wuxian tahu berita itu, dan Mo Xiuyan juga mengerti. Status Su Qianing di Zujia bukan tidak biasa. Jika putranya dan Su Qianing benar-benar menjadi dasi, dasarnya adalah memanjat pohon besar Dewa Zujia. Meskipun Mo Xiuyan juga memahami bahwa masalah ini sangat sulit, tetapi ini tidak hanya dapat membantu keinginan putranya, tetapi juga membantu Mojia untuk menghabiskan masa yang sulit ini. Perkelahian. Jangan melihat penampilan Su Qianing. Lagi pula, dia dilahirkan di pintu yang terkenal. Dia tinggal di kesempatan seperti ini untuk waktu yang lama, dan mudah untuk menanganinya. Su Qianing cepat-cepat bangkit dan berkata, "Morber, jangan sopan, aku datang untuk menghibur hari ini, terutama karena undangan Mo Yun, aku tidak bisa bicara tentang kata-kata terang." Mo Haf berkata haha, tertawa, tidak peduli apa, Qianing, kamu akan datang. Beri aku Mofu, kamu adalah teman Mo Yun, bagaimana aku bisa mengungkapkan ini sebagai paman? Bagaimanapun, Mo Xiuyan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lengan baju, lalu tangannya bergetar, kotak di tangannya secara otomatis melompat keluar, memperlihatkan sebuah gelang kecil dari kotak itu. Titik. Gelang itu penuh dengan darah merah, tetapi warna merah darah tidak menyilaukan, tetapi mata merasakan rasa hangat, jelas gelang ini bukan produk. Gelang darah campuran ini, itu untuk memenuhi wajah, tetapi juga tolong jaga dirimu, kata Mo Haf perlahan. Melihat gelang darah campuran, mulut Su Qianing pecah. Dengan wawasan Su Qianing, saya bisa melihat sekilas bahwa gelang darah campuran ini luar biasa.
Jika Anda melihatnya dengan benar, bahan baku gelang darah campuran ini sebenarnya terbuat dari ukiran giok darah campuran. Giok darah campuran adalah sejenis batu giok yang diproduksi dari tanah di ujung timur. Dikatakan bahwa ada gunung yang diselimuti salju di tanah timur yang ekstrim. Dikatakan bahwa gunung yang tertutup salju tertutup es dan salju sepanjang tahun. Dari kejauhan, tampak seperti gunung yang tertutup salju biasa. Tidak ada yang aneh dengan itu. Tetapi pada bulan Maret dan April setiap tahun, puncak Gunung Changshui akan meletus, letusan gunung berapi umum, lahar yang disemprotkan, tetapi Changshuesan adalah cairan merah terang. Cairan merah cerah ini seperti darah dalam tubuh manusia, jadi Gunung Changshui juga dikenal sebagai Gunung Changshui. Ketika tidak ada letusan di Gunung Changshui, banyak orang pergi ke sana, tujuan mereka bukan cairan merah cerah. Karena cairan ini tidak hanya berguna bagi manusia, tetapi juga berbahaya, cairan merah cerah ini mengandung racun. Jika dihubungi dalam waktu yang lama, manusia akan diracuni, kulit hitam, luka tubuh dan kematian, sehingga sebagian besar orang meletus di Gunung Changshui. Ketika saya takut, saya tidak berani pergi. Hanya roh bawaan yang dapat mengisolasi cairan merah cerah dari tubuh dan melindunginya dari racun. Alasan mengapa makhluk-makhluk alami ini berisiko untuk maju adalah untuk mencampurkan batu giok darah, yang akan tergagap seiring dengan letusan Changshuesan. Namun, ketika meletus setiap tahun, biasanya hanya ada beberapa lusinan batu giok darah campuran, jumlahnya sangat langka, sebagian besar roh bawaan hanya mencoba keberuntungan mereka. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu adalah nasib buruk, jika Anda dapat menemukannya. 2 jade darah campuran, yaitu untuk mengambil keberuntungan besar, dengan harga jade darah campuran, hanya membutuhkan 1, bahkan jika itu adalah rejeki nomplok. Jika giok darah dikenakan di tubuh, itu bisa terbenam di kulit. Dalam jangka panjang, darah di tubuh manusia akan menjadi kuat. Setelah darah kuat, bukan saja kekuatannya meningkat, tapi semangatnya akan menjadi lebih baik. Dengan efek magis ini, nilai giok darah campuran bisa dibayangkan. Secara umum, kepala giok darah campuran tidak terlalu besar, bahkan jika dikembalikan, umumnya diproses menjadi batu giok, dan kartu giok digantung di leher. Seperti tangan Mo Xiuyan, gelang darah campuran ini, jika Anda menggunakan ukiran giok darah campuran, Anda membutuhkan sepotong besar giok darah campuran, betapa berharganya gelang ini bisa dibayangkan. Namun, berharga itu berharga, tetapi tidak di mata Zhu Qiang. Dengan status Zhu Qianing dalam keluarga, selama dia berpikir, bahkan keluarga Heirlo dapat diserahkan kepadanya, jadi ketika saya berada di kota Baidi terakhir kali, Zhu Qianing mengancam Su Feihang. Jika dia menolak untuk membayar penyelamatan, dia akan menjual pusaka dari Tai Shenzhen. Benda-benda pusaka di tangan Zhu Qianing ini jauh dari sebanding dengan keluarga kecil Mo, nilai masing-masing benda 10 kali lebih berharga daripada gelang darah campuran. Oleh karena itu, gelang darah dari campuran Yuan sangat langka bagi orang lain, tetapi bagi Zhu Qianing, itu normal dan jarang. Jarang biasanya jarang dan normal, Zhu Qianing pasti tidak bisa menerima hal ini. Dia dan kerabat Mo Jiafei, pertama kali datang ke Mo Jia untuk mengirim barang-barang berharga seperti itu, tentu tidak tepat. Karena itu, Zhu Qianing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mober, aku tidak bisa menerima ini." Pada saat ini, Mo Yu langsung mengambil gelang darah campuran dari kotak brokat, dan tersenyum dan berkata kepada Zhu Qianing, "Ribuan kondensat, apa ini? Ini hanya sebuah gelang, apa yang bisa dikumpulkan dan tidak diterima?" Zhu Qianing sedikit tersenyum, tidak ada yang tidak bisa diandalkan. Ketika saya pertama kali datang ke Mofu, saya akan menerima hal yang sangat berharga. Secara alami, seharusnya tidak. Itu benar. Setelah datang ke rumahku untuk bergerak, bukankah itu bagus? Mo Yu tersenyum. Luo Zeng duduk di sebelahnya, sedikit mengernyit, dan belum pernah melihat wajah tanpa malu seperti itu sebelum melihat wajahnya. Ini benar-benar yang terbaik untuk ayah dan anak. Zhu Qianing mengatakan bahwa dia menginginkannya, mereka masih harus menahannya. Itu terlalu jelek. Tepat ketika Luo Zeng berencana untuk maju dan membantu Zhu Qiang untuk memblokirnya, tiba-tiba seseorang di atas meja berkata, "Gelang ini tidak dapat dikirim." Orang yang berbicara adalah Mo Ken. Pada saat ini, Mo Ken menyipitkan mata dan berkata, "Gelang ini tidak bisa diberikan." Wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi aneh. Setelah memasuki Mofu, Mo Chanke selalu toleran, bahkan jika anggota keluarga resmi bersumpah, mencemooh, dia harus bertahan, bahkan dengan Luo Zeng, Zhang Wuxian dan yang lainnya masih marah.
Tapi bagaimana bisa Mo Chan tiba-tiba menjadi kaku saat ini? Dan dia masih menghadapi pemilik rumah Mo Haf. Mo Xiuyan melihat Mo Ken, wajahnya tenggelam, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, Mo Yu pertama kali berkata dan berkata, Mo Ken, ingat, ini bukan tempat di mana Anda berbicara. Kali ini, Mo Ken tidak mundur, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengambil gelang ini. Kamu adalah pencemburu. Sejak aku terbunuh, gelang batu giok darah ini telah saya tidak tahu harus kemana, itu ada di tangan Anda. Kenan, bisakah kamu bicara omong kosong? Setelah kehilangan ayahmu, aku selalu bisa membuatmu tidak kurus. Kenapa kamu ingin bicara seperti ini? Mo Xiuyan adalah kepala keluarga. Pada saat ini, keponakannya menusuk beberapa kebohongan wajahnya. Secara alami, itu tidak terlihat bagus, tapi dia tidak ingin menghadapi Mo Ken, dia hanya bisa mentransfer topik. Aku tidak kurus ketika aku. Mo masih bisa menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tiga paman, aku tidak peduli jika kamu memperlakukanku dengan kurus. Kamu dan aku tahu dengan jelas. Aku tidak ingin memberiku alat klan. Aku harus menyerahkan milikku sendiri. Berusaha mendapatkan King Yunzong, saya tidak peduli tentang hal-hal kecil ini. Setelah kematian ayah saya tidak memperlakukan pemakaman bangsawan. Saya tidak peduli tentang jenis kesalehan berbakti ini, tetapi saya akan bertanya mengapa saya setelah kematiannya, gelang giok darahnya hilang, tetapi sekarang mereka ada di tangan Anda. Ketika saya mendengar pertanyaan Mo Ken, mata Mo Haf tiba-tiba memancarkan warna bingung, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master terkenal, dan segera dia menjadi tenang. Wajahnya bahkan tersenyum, bisakah, kamu ingin lebih gelang giok darah ini bukan milik ayahmu? Apakah itu? Apakah kamu tidak menipu saya ketika saya masih muda? Saya tidak mengingatnya. Tapi saya mengingatnya dengan jelas. Di belakang gelang batu giok darah, saya mengukir 4 karakter besar, yaitu, naga dan burung phoenix, dan dalam 4 di sebelah karakter besar, ada sederet cetakan kecil. Bisakah Anda mengatakan bahwa gelang giok darah ini awalnya memiliki sepasang? Suara Mo Ken baru saja jatuh, dan semua orang mengikuti pandangannya dan melihat gelang giok darah itu. Benar-benar terlihat bahwa ada 4 kata di bagian dalam gelang giok darah. Pada saat ini, Mo Xiuyan dan Mo Yu sama-sama tidak bisa turun dari panggung. Bersambung.